Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend saya ucapkan buat teman-teman semua. Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nge-likes di previous live streaming. Itu udah mencapai lagi ya 1000 likes lebih. Amazing guys ya, appreciated buat teman-teman semua yang udah support dan dukung terus YouTube channel ini. Semoga kiranya kita terus bisa memberikan update setiap hari dan bisa terus memberikan informasi-informasi serta analisis yang bisa membantu atau memberikan referensi kepada teman-teman di dalam melakukan technical atau melakukan transaksi di financial market, terutama di crypto market. Everyone, by the way, karena udah lebih dari 1000 ya, udah pasti kita ada live streaming lagi. I don't know, maybe antara besok sih hari ini saya ada undangan lagi ya. Ini biasanya kalau udah memasuki bulan berberan, September, Oktober, November tuh banyak banget tuh ya yang kasih undangan teman-teman. Ya tapi kalau misalkan besok memang nggak bisa atau hari Sabtu nggak bisa, ya paling nggak hari Minggu pasti kita ada live streaming. Jadi thank you banget ya sekali lagi buat teman-teman yang udah pada support di previous live streaming ya. Semoga live streaming berikutnya hari Minggu teman-teman bisa hadir dan bisa discuss lebih mendalam seputar altcoins-nya. Ya kita udah banyak bahas kemarin, harusnya di sini cukup penting. Saya udah dapat banyak feedback dari teman-teman juga dan really appreciate it ya buat yang kasih kind comment teman-teman. Oke, so ya kita update dulu sedikit ya. Jadi hari ini sih sebenarnya atau lebih tepatnya hari Jumat nggak terlalu banyak data sih. Yang paling penting yang tadi pagi saya sudah bilang sama teman-teman yaitu Japan ya, Bank of Japan di situ udah ngasih keputusan suku bunga dan kalau kita lihat itu yang jadi trigger tuh Bitcoin hari ini mengalami rebound ya, pas banget di jam 10. Kayak saya ada sedikit wanti-wanti ke teman-teman. Ya untungnya sih BOJ kali ini menyesuaikan ya, jadi dia tidak naikin suku bunga secara mendadak seperti waktu-waktu sebelumnya. Jadi market kelihatannya juga adjustingnya lebih enak gitu. Ketika dia bilang bahwa dia tidak akan meningkatkan suku bunga dulu, ya saya rasa market jadinya agak lebih tenang gitu. Jadi begitu keluar datanya tadi jam 10 pagi di hari Jumat, itu Bitcoin naik gitu ya. Hijau, tebal banget teman-teman, bahkan menembus previous high dan sempat testing ke level 64.130-an. Tapi setelah itu berangsur melemah ya. Jadi melemah sampai akhirnya dia bisa dibilang ini break dari internal low-nya ya. Tidak secara body candle, jadi kita ngelihatnya ini kayak antara mau dan tidak mau ya gitu. Kayak saya rasanya nanggung teman-teman sekalian. Sebetulnya sih kalaupun demikian kita ngelihat di sini, andaikan teman-teman bilang, "Vin, ini kayaknya bisa jadi head and shoulders deh." Ya, saya cukup setuju teman-teman. Dalam arti kita udah lihat juga ya, akhirnya kemarin ETF udah masuk tuh dan cukup positif guys, 158,3 juta tuh untuk di hari Kamis ya. Jadi begitu hari Kamis keluar datanya hari Jumat, kita cek dan ternyata inflow-nya lumayan, 158,3 juta dolar. Tapi yang menurut saya cukup menarik adalah BlackRock itu belum belanja. Ya, di previous video kita udah bahas, lebih tepatnya live streaming ya, kita udah bahas sama teman-teman juga. Bukan berarti market itu tidak jadi sell the news event, tapi kadang-kadang kalau misalkan everyone udah tahu blueprintnya, everyone udah berpikir kalau misalkan the Fed melakukan rate cut harga pasti turun, ya nggak mungkin juga kan, berarti langsung dikasih turun begitu aja gitu loh. I mean, everyone udah punya same bias itu sejak mungkin seminggu sebelum. Ya, udah banyak banget itu di YouTube channel saya juga yang kasih komen kayak, gue yakin nih, the Fed rate cut pasti dibanting. Wah, Bitcoin bakal turun sampai ke 45.000. Ada yang bilang sampai ke 35.000 bahkan ya. Ya, lumayan amazing sih dengan angka-angka yang diprediksi sama mereka ya. Maksudnya kan secara asal-asalan gitu ya. Ya nggak ada dasar juga dia ngomong kayak gitu. Cuman ya demikian banyak orang yang sudah memahami bahwa sell the news event itu bisa saja terjadi setelah the Fed melakukan rate cut. Nah, maka setelah itu kalau kita ngelihat dia naik dulu nih, at least ya saya nggak bilang teman-teman bahwa guys ini harus sell the news event ya, nggak juga sebenarnya teman-teman. Cuman faktanya adalah kenaikan Bitcoin yang terjadi dalam 4 hari terakhir kalau memang harus diiringi dengan koreksi, itu namanya pergerakan yang sehat teman-teman sekalian. Kenapa begitu? Karena kita tahu yang namanya uptrend itu ada higher high dan ada higher low. Ya kan, by proses seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari previous-nya, ya ada pun kondisi seperti itu, ya Anda lihat dia turun, seturun-turunnya dia pasti ada naiknya dulu, ya
senaik-naiknya dia pasti ada turunnya dulu. Itu juga sama teman-teman. Maka dari itu, kalau misalkan contoh nih, for example, tadi saya kasih contoh yang ini karena menurut saya cukup menarik ya. Saya sempat bahas sama teman-teman pada saat lagi live streaming di Advanced Group. Misalnya teman-teman di sini, wah FOMO ya, wah ini naik nih, kayaknya nggak bakal turun lagi nih dan lain sebagainya. Wah ini bakal to the moon, bla 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 bla. Teman-teman buy sekarang, ternyata Anda dapat kebagian koreksinya. Pada saat koreksinya itu berlangsung, kalau Anda perhatikan itu, ya, at least ada beberapa hari lah, ya, sempat naik lagi, habis itu dia koreksi lagi, dia turun lagi, baru kemudian setelah itu kita melihat ada momentum yang lebih baik, ya kan? Bayangin teman-teman kesangkutnya gara-gara Anda FOMO lihat ini, atau mungkin Anda FOMO lihat ini. Nah, pada saat dia turun kayak gini, pasti kecewa. Kemudian, Anda mungkin akan langsung ngebayangin nih, wah ini trendline ini kalau di breakdown gimana nih, wah ini head and shoulders nih, ini udah break dari neckline-nya nih, ini harusnya bakal to the hell gitu kan, bakal turun lebih jauh lagi. Ternyata enggak loh teman-teman, dia ketahan di level tertentu, yang mana kalau Anda perhatikan dengan seksama, yaitu di level order block. Nah, jadi sabar sedikit, Anda dapat better entry. Harga mantul, Anda happy gitu kan. Yang kemarin FOMO ibaratnya wah ini turun nih bakal dibanting nih dan bla 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 bla, ternyata harganya mantul naik. Pada saat mantul naik, aduh kalau kayak gini sih kayaknya bakal naik lagi nih. Wah iya nih bener nih naik kenceng nih. Wah kenapa kemarin nggak ngebeli ya? Wah kayaknya harus beli sekarang deh. Begitu beli sekarang teman-teman, what happen next adalah ternyata rally lagi, nice banget ya. Wah happy banget nih ya. Kira-kira bakal sampai berapa nih ya? Terakhir kali gue beli nunggu koreksi sih nggak dikasih koreksi. Kayaknya kali ini nggak bakal ada koreksi deh. Udahlah kalau kayak gitu mendingan beli sekarang. Ternyata dikasih koreksi teman-teman. Kasih koreksi, bahkan di fake out sekali lagi. Akhirnya dia baru rebound lagi. Terus-terusan kayak gitu teman-teman sekalian. Ya sekarang sih kalau kita ngelihat, katakanlah Anda FOMO ya, I think no reason kenapa Anda harus FOMO ketika nantinya mungkin banget ya kita ngelihat Bitcoin harus mengalami retracement atau koreksi terlebih dahulu. Di sini tuh masih ada area fair value gap loh yang belum keisi sama Bitcoin, yang artinya ya sangat wajar sekali kalau misalkan kita dapatkan Bitcoin koreksi minimal testing deh tuh ke level $61.000, karena di level yang sama juga merupakan area support resistance-nya tuh. Nih, saya kasih tanda seperti ini teman-teman. Saya ganti jadi chart 8 jam ya biar lebih enak lihatnya tuh. Ya kan? Di sini merupakan area support dan resistance. Barengan sama fair value gap tuh yang ada di 8 jam juga. Jadi memang sebenarnya pada dasarnya kalau kita ngelihat di sini, andaikan ya Bitcoin harus mengalami koreksi atau retracement sejauh-jauhnya sampai level $60.000 sekalipun, itu tetap memberikan kita sebuah pemahaman bahwa market itu belum dalam keadaan bearish. Di sini tuh kita lihat nih tuh, ketika nanti dia retrace sampai situ aja, itu masih bisa mantul lagi. Dan kalau kita lihat di internalnya teman-teman, mungkin pada saat nanti dia break dari low point ini atau dia break dari low point ini akan memberikan kesan kalau market itu sudah kembali dalam keadaan bearish. Dan at that time itu artinya ada sellers tuh yang masuk ke market. Nah pertanyaannya, sellersnya ini bakal dimakan nggak nih sama whales-nya, ya kan? Kalau misalkan whales yang baru mau makan setelah adanya koreksi itu, maka ini adalah hal yang sangat wajar sekali memang harus terjadi. Karena secara pergerakan market Bitcoin saat ini itu masih satu push ke atas, belum ada koreksi atau retracement sama sekali. Kita bisa lihat low point-nya itu di 57.500, kemudian high point-nya ya tadi pagi di 64.100-an something gitu. Dan kalau kita lihat 50 tadi berapa? Oh, di bawah teman-teman ya, 57.500. Jadi kisaran area ini, itu artinya teman-teman bisa menggunakan Fibonacci retracement if kita udah masuk ke dalam fase retracement-nya. Kalau saat ini kan belum nih, jadi kita belum bisa mengatakan bahwa oke, ini kayaknya bakalan turun, ini bakalan langsung naik dulu gitu. Jadi kita melihat, ya pada dasarnya teman-teman sekalian, ini tuh masih nanggung ya, antara dia bisa break atau tidaknya itu ini masih nanggung gitu loh. Kita belum bisa mengatakan bahwa oh ini valid nih bakal langsung turun gitu ya. Paling nggak nanti kalaupun bisa ya barangkali ya nggak bentuk yang namanya si head and shoulders itu artinya turun jangka pendek hanya untuk mengalami retracement sebelum dia menguat kembali. Saya rasa itu adalah skenario yang possible banget untuk terjadi pada Bitcoin, mengingat pada time frame daily-nya juga kita tuh testing ke level 64.500. Jadi memang ini adalah level yang sangat krusial atau critical bagi Bitcoin. Dan seandainya dari situ kita dapatkan dia mengalami rejection untuk dia koreksi dulu sebelum dia naik lagi, saya rasa itu hal yang wajar. Oke, itu sementara yang bisa saya highlight untuk analisis video kali ini teman-teman sekalian.
sekalian di Bitcoin Update. Kabar berita baik, Bitcoin sudah di-approve ya untuk spot ETF-nya yang options trading dari BlackRock. Jadi SEC sudah memberikan izin, ini sudah bisa beroperasi. Nah, ini exposure tambahan lagi nih buat Bitcoin, ya kan? Ditradingkan secara options kontrak di New York Stock Exchange, dan ini harusnya bakal mengundang lebih banyak liquidity lagi. Dan teman-teman sekalian, selebihnya saya rasa tinggal kita nunggu aja sih hari Jumat reportnya gimana. Apakah BlackRock sudah mulai belanja lagi nih, menyambut good news-nya, ya barangkali teman-teman. Dan kalau misalkan seperti itu, Bitcoin-nya malah naik lagi, iya bagus, gak ada masalah juga ya, kita juga happy-happy aja teman-teman. Cuman saya rasa teman-teman saat ini pasti akan lebih happy kalau ngeliat Bitcoin-nya harus koreksi terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman ya. Dan terakhir sebelum saya tutup guys, saya cuma pengen ngasih sedikit ya biasa ya, shock terapi teman-teman sekalian ya. Shock terapi maksudnya gimana, Vin? Iya, shock terapi untuk teman-teman bisa lebih pede lagi gitu kan. Kita lihat teman-teman secara chart ya, apa yang ditunjukkan oleh Bitcoin. Wah, dia kayaknya ngebentuk nih sebuah bear flag pattern. Setelah dia turun, dia ngebentuklah si bear flag pattern tuh. Terus di sini Vin ada head and shoulders nih. Wah, ini harusnya sih continuation ya to the downside. Kalau Anda berpikiran sama dan Anda melihat kayaknya iya bener sih masih bisa turun, oke, saatnya kita balik chartnya, dan itu artinya Anda sudah melihat yang saya lihat secara tidak langsung dengan chart dibalik. Jadi kalau misalkan punya bayangan kalau market masih bisa turun lagi, itu artinya Anda juga agree bahwa Bitcoin masih bisa naik lagi. Semoga as soon as possible. Oke, as soon as possible-nya kapan ya? Kalau menurut saya sih ya, mungkin Oktober akhir lah. Mungkin ya itu asal nebak bebas ya teman-teman. Saya rasa Anda juga bisa komen di kolom komentar dengan sebebas mungkin, dan ya kasih tau lah kira-kira ya kapan tebakan terbaik Anda Bitcoin akan memulai rally-nya pada kuartal 4 akhir. Oke, so God bless buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di update khusus untuk altcoins terutama di live streaming, and God bless to everyone. Have a nice weekend guys. Cheers and bye bye.